dari setiap pilihan dan keputusan. Jangan tenggelam dan larut dalam keraguan. Karena apa yang kamu fokuskan, itulah yang akan menjadi kenyataan. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu keempat bulan Mei kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan bersama saya Alda. Inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI memimpin upacara bendera 17-an di dermaga Ujung Koarmada 2. Upacara diikuti seluruh prajurit dan aparatur sipil negara Koarmada 2. Dalam amanat tertulis Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SMMM Teropsla yang dibacakan Pangko Armada 2, ditekankan pentingnya transformasi pola pikir, modernisasi kemampuan, dan peningkatan kesiapsiagaan prajurit TNI Angkatan Laut dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis global yang semakin kompleks. Dan Guspurla Koarmada 2 Laksamana Pertama TNI Endra Hartono selaku dan Satgas Operasi Trisila memimpin apel gelar pasukan Operasi Trisila 26 periode 2 yang diikuti para prajurit Koarmada 2 yang tergabung dalam pelaksanaan operasi sebagai bentuk pengecekan kesiapan unsur, personil, material, serta dukungan operasi sebelum melaksanakan tugas di wilayah perairan yurisdiksi nasional. Apel gelar pasukan dilaksanakan di Geladak KRI Teluk Kupang 519. Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI dalam amanatnya yang dibacakan dan Guspurla Koarmada 2 menyampaikan bahwa Operasi Trisila 26 periode 2 merupakan operasi TNI Angkatan Laut yang diselenggarakan Koarmada RI dan dilaksanakan oleh Koarmada 2 sebagai salah satu upaya menjaga keamanan laut nasional. Operasi tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI Angkatan Laut dalam menjamin keamanan, melindungi kepentingan nasional, serta mencegah dan menangani segala bentuk pelanggaran di Laut Indonesia. Salah satu jabatan strategis di jajaran Koarmada 2 yakni Komandan Satuan Kapal Cepat atau Dansatkat Koarmada 2 diserahkan kepada Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI dalam acara yang diselenggarakan di ruang rapat Pangko Armada 2 Ujung Surabaya. Jabatan Dansatkat Koarmada 2 sebelumnya dijabat oleh Kolonel Laut Pelaut Arif Kurniawan H yang selanjutnya akan mengemban tugas dan tanggung jawab pada penugasan yang baru ke Komandan Satgas Force Headquarters Support Unit Unifil Kongal TNI 26R yang akan melaksanakan penugasan misi pemeliharaan perdamaian dunia di Lebanon. Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI melaksanakan audiensi dengan Gubernur Bali Iwayan Koster di kantor Gubernur Bali Denpasar dalam rangka memperkuat sinergi mendukung pelaksanaan ajang internasional Red Bull Cliff Diving World Series 2026 yang digelar di Nusa Penida, Bali. Dalam kegiatan berskala dunia tersebut, TNI Angkatan Laut turut berperan mendukung pengamanan dan kelancaran acara, sekaligus mempererat kerjasama dengan pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung promosi wisata maritim Indonesia di tingkat internasional. Selain itu, Pangko Armada 2 juga menghadiri welcome dinner Red Bull Cliff Diving World Series 2026 di Singaraja Beach Hotel Buleleng. Dalam sambutan kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang dibacakan Pangko Armada 2 disampaikan bahwa ajang ini menjadi momentum penting memperkenalkan keindahan maritim Indonesia kepada dunia. Sebagai tanda dibukanya kegiatan, Pangko Armada 2 bersama Bupati Buleleng dan pihak Red Bull melaksanakan pemukulan ceng-ceng Bali serta memakaikan udeng dan gelungan Bali kepada para atlet internasional sebagai bentuk penghormatan dan ucapan selamat datang di Pulau Dewata.
KRI Pulau Rimau 724 unsur Koarmada 2 mendukung pelaksanaan ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 kerjasama Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. KRI yang dikomandani Mayor Laut Pelaut Jeremai Hasudungan Limbong tersebut melaksanakan pelayaran menuju sejumlah wilayah 3T di NTB dengan membawa tim ERB 2026 sebagai bentuk dukungan menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Pelayaran dipimpin Kasgus Kamla Koarmada 2 Kolonel Laut Pelaut Irwan Aditya Winarno. Selain layanan penukaran uang rupiah layak edar, kegiatan juga diisi sosialisasi cinta, bangga, dan paham rupiah, serta pembagian sembako kepada masyarakat di Desa Seboto, Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa. Dalam upaya mendukung swasembada pangan nasional melalui pengembangan pertanian kedelai, Pangkoarmada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI meninjau lahan ketahanan pangan Koarmada 2 di kawasan Semampir Baru Koarmada 2 Surabaya. Hal ini menjadi bentuk komitmen Koarmada 2 dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan lahan produktif di lingkungan TNI Angkatan Laut yang sesuai dengan asta-cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan arahan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Dalam kesempatan tersebut, Pangkoarmada 2 melaksanakan panen kedelai hasil program ketahanan pangan Koarmada 2. Pengembangan budidaya kedelai tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pangan nasional sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri. Koarmada 2 menghadiri peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Timur yang digelar di halaman Gedung Negara Geraha di Surabaya. Hadir dari Koarmada 2 Kas Koarmada 2 Laksma TNI Agam Endrasmoro bersama unsur Forkopimda dan pejabat pemerintah daerah Jawa Timur dalam upacara yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Sementara itu, di Dermaga Madura Ujung Surabaya, prajurit dan PNS Koarmada 2 juga melaksanakan upacara peringatan Harkitnas 2026 yang dipimpin Kapok Sali Koarmada 2 Laksma TNI Hadi Prayitno. Dalam amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Fiada Hafid yang dibacakan Inspektur Upacara, disampaikan bahwa tema Harkitnas tahun ini, Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, menjadi pengingat pentingnya persatuan, kemandirian, dan semangat kebangkitan nasional dalam mewujudkan pembangunan bangsa melalui asta-cita. Melalui momentum tersebut, prajurit Koarmada 2 diharapkan terus menanamkan nasionalisme dan pengabdian demi menjaga kedaulatan NKRI. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI didampingi Ketua Gabungan 2 Gabungan Jala Senastri Koarmada RI Nyonya Yuli Alijaya secara simbolis menerima bantuan ambulans dari PT Bank Mandiri Persero Tbk yang berlangsung di lapangan tembak Koarmada 2 Ujung Surabaya. Usai penandatanganan berita acara, Senior Vice President Region 8 Jawa 3 PT Bank Mandiri, Bapak Suyadi menyerahkan langsung bantuan berupa 1 unit mobil ambulans kepada Pangkoarmada 2 yang selanjutnya akan diserahkan kepada Dinas Kesehatan Koarmada 2 guna optimalisasi layanan medis bagi prajurit, PNS, dan masyarakat sekitar yang membutuhkan. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan prosesi penyiraman air bunga pada mobil ambulans sebagai bentuk permohonan keselamatan dan wujud rasa syukur.
Koarmada 2 menjadi tuan rumah pelaksanaan ceramah dan sosialisasi bidang jasmani dan Permildas TNI wilayah Surabaya yang digelar di Gedung Panti Cahaya Armada Koarmada 2. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Asisten Personil atau Aspers Pangkoarmada 2, Kolonel Laut Pelaut Ahmad Fahrudin. Kegiatan sosialisasi diikuti sekitar 150 prajurit dari 3 matra, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Hadir sebagai narasumber Kolonel Marinir Andi Iksan yang memberikan materi sosialisasi dari Pujas Permildas TNI. Pada kesempatan itu, Aspers Pangkoarmada 2 juga menyerahkan buku petunjuk teknis bela diri taktis TNI kepada perwakilan prajurit dari ketiga matra. Netizen, Pangkoarmada 2 terima East Java Maritime Awards 2026 atas prestasi Koarmada 2 sebagai penjaga kedaulatan Matra Laut Jawa Timur. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Pangkoarmada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menerima penghargaan East Java Maritime Awards 2026 yang diberikan oleh PT Jawa Pos Media Televisi atau JTV di Gedung JTV Surabaya. Penghargaan tersebut diberikan kepada Koarmada 2 dalam kategori kelompok kebijakan maritim tingkat provinsi sebagai penjaga kedaulatan Matra Laut Jawa Timur atas dedikasi dan pengabdian dalam menjaga keamanan serta kedaulatan wilayah laut Indonesia. Dalam sambutannya, Pangkoarmada 2 menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil sinergi, loyalitas, dan kerja keras seluruh prajurit Koarmada 2 bersama berbagai pihak terkait. Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh prajurit Koarmada 2 untuk terus meningkatkan profesionalisme, kesiapsiagaan, dan pengabdian terbaik dalam menjaga stabilitas keamanan maritim nasional. Inspektorat Kogab Wilhan II melaksanakan kegiatan pemantauan operasi Pamtas Ambalat dan pengamanan Alki 2 tahun anggaran 2025 serta Triwulan 1 tahun anggaran 2026 di Koarmada 2 Surabaya. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari tersebut dipimpin langsung oleh Ir Kogab Wilhan II Laksma TNI Sandaryanto. Sebagai upaya memastikan pelaksanaan operasi berjalan efektif, efisien, tertib prosedur, dan akuntabel dalam mendukung pengamanan wilayah laut nasional. Rangkaian kegiatan ditutup melalui exit meeting di ruang rapat staf operasi Koarmada 2 yang dipimpin Ir Koarmada 2 Laksma TNI Slamet Haryono serta dihadiri Asops Pangkoarmada 2 Kolonel Laut Pelaut I Gede Putu Iwan. Dalam sambutan Pangkoarmada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI yang dibacakan Ir Koarmada 2 disampaikan apresiasi kepada tim IT Kogab Wilhan II atas pelaksanaan pemantauan yang berlangsung penuh sinergi sekaligus harapan agar hasil evaluasi dan rekomendasi mampu meningkatkan profesionalisme dan tata kelola operasi laut di lingkungan Koarmada 2. Pangkoarmada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI didampingi Ketua Gabungan 2 Gabungan Jala Senastri Koarmada RI Nyonya Yuli Alijaya menerima audiensi tim Hari Batik Nasional 2026 di ruang VIP Nala Mako Koarmada 2 Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, tim HBN 2026 memaparkan sejumlah agenda peringatan Hari Batik Nasional yang akan digelar di Surabaya pada Oktober mendatang. Di antaranya pameran batik, promosi budaya, hingga kegiatan batik berlayar menyusuri Sungai Kalimas menggunakan kapal berhias ornamen batik khas Jawa Timur. Pangkoarmada 2 menyampaikan dukungan dan kesiapan Koarmada 2 untuk turut berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan sebagai bentuk pelestarian warisan budaya bangsa.
Sementara itu, Pangko Armada 2 juga menerima paparan terkait rencana penyelenggaraan Bulan Profesi Prajurit Koarmada 2 tahun anggaran 2026 serta kesiapan pelaksanaan latihan bersama Malindo Jaya 28AB _26 di ruang rapat Pangko Armada 2 Ujung Surabaya. Paparan disampaikan oleh Dankolat Koarmada 2 Kolonel Laut Pelaut Binsar Alfred Syaiful Sitorus dan Komandan KRI Sultan Iskandar Muda 367 Letkol Laut Pelaut Rahmat Widianto. Kegiatan tersebut membahas peningkatan profesionalisme prajurit, kesiapan alutsista, serta penguatan sinergi dan interoperabilitas antara TNI dan tentara di Raja Malaysia dalam menjaga keamanan kawasan regional. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI menghadiri sidang senat terbuka wisuda perwira remaja Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-71 Program Sarjana Terapan Politeknik Angkatan Laut yang digelar di Gedung R Mulyadi Kodiklatal Morok Rembangan, Surabaya. Upacara wisuda dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM Teropsla dengan mewisuda sebanyak 240 perwira remaja lulusan program Sarjana Terapan Politeknik Angkatan Laut. Koarmada 2 menerima kunjungan kerja Direktur Eksekusi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer atau Jampitmil Darmawel Aswar SHMH bertempat di ruang VIP Nala Mako Koarmada 2 Ujung Surabaya. Kedatangan Bapak Darmawel Aswar bersama rombongan diterima langsung oleh Kasko Armada 2 Laksma TNI Agam Endrasmoro. Dalam kesempatan tersebut, Kasko Armada 2 menyampaikan ucapan selamat datang dan apresiasi atas kunjungan jajaran Jampitmil ke Koarmada 2 sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan antar instansi. Satuan Kapal Eskorta atau Satkor Koarmada 2 menggelar pembinaan satuan atau Binsat yang dibuka langsung oleh Dansatkor Koarmada 2 Kolonel Laut Pelaut Adam Cahja S dan diikuti para prajurit pengawak KRI jajaran Satkor Koarmada 2 sebagai ajang mengasah profesionalisme, kemampuan teknis, serta memperkuat soliditas antar prajurit. Dalam pelaksanaan Binsat tersebut, tiap unsur yang berjumlah 25 prajurit yang terdiri dari 2 orang perwira dan 23 orang anggota diuji dengan berbagai materi kemampuan dasar keprajuritan dan teknis matra laut, di antaranya renang dan membalikkan sekoci, angkat perahu karet, pek, kesehatan, bongkar pasang senjata, menembak, tali temali dan tali buangan hingga semapur dan hitung POG. Pelaksanaan Binsat Satkor Koarmada 2 ini juga menjadi implementasi dari moto Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI, yakni Integrity in Professionalism. Melalui kegiatan tersebut diharapkan seluruh prajurit Satkor Koarmada 2 terus meningkatkan kemampuan, loyalitas serta profesionalisme dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia. Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono melaksanakan kunjungan kerja ke PT PAL Indonesia Persero Ujung Semampir, Surabaya. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka meninjau secara langsung infrastruktur bidang maritim serta fasilitas dasar sistem yang dimiliki industri strategis pertahanan nasional tersebut. Kasko Armada 2 Laksma TNI Agam Endrasmoro bersama Wakil Ketua Gabungan 2 Gabungan Jala Senastri Koarmada RI Nyonya Welda Agam Endrasmoro menghadiri acara Ramatama serah terima jabatan Kepala RSPAL Dr. Ramelan
dari Laksma TNI Dr. Imam Hidayat SPS Vina kepada Kolonel Laut Kesehatan Dr. Mukti Fahimi SPPD Vinasim bertempat di Aula Lantai 4 Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapus Kesal Laksma TNI Dr. Muhammad Sulaiman Abidin SPM. Kadister Koarmada II Kolonel Laut Pelaut Andi Susanto menghadiri kegiatan Surabaya Beach Fun Run yang diselenggarakan oleh PT Jawa Pos Media Televisi atau JTV di kawasan Kenjeran Park, Surabaya. Acara tersebut menjadi bagian dari rangkaian Maritim Fest 2026 yang digelar untuk meningkatkan semangat olahraga sekaligus mempererat sinergi masyarakat maritim di Jawa Timur. Dalam mendukung suksesnya kegiatan tersebut, Koarmada II mengirimkan sebanyak 50 prajurit untuk turut ambil bagian dalam Surabaya Beach Fun Run bersama peserta dari berbagai instansi dan masyarakat umum. Tidak hanya itu, Koarmada II juga turut memeriahkan acara dengan menampilkan tim band prajurit Koarmada II yang menghibur para peserta dan pengunjung di lokasi kegiatan. Satuan Tugas Operasi Trisila tahap 2 tahun 2026 melaksanakan serangkaian kegiatan maritim di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya pada 20 hingga 23 Mei 2026. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Satgas menghadirkan unsur KRI Teluk Kupang 519, helikopter AS-565 MBA Panther, serta unsur pasukan pendarat di tengah masyarakat Kalimantan Selatan. Di bawah pimpinan Komandan Satgas Laksma TNI Endra Hartono SHMhan, Satgas Trisila tahap 2 2026 selama 4 hari menggelar berbagai aktivitas kemaritiman dan sosial kemasyarakatan. Di antaranya donor darah TNI Polri di atas KRI Teluk Kupang 519, open ship bagi masyarakat, aksi bersih pantai dan penanaman mangrove di Pantai Taboneo Kabupaten Tanah Laut, korstesikol ke kantor Wali Kota Banjarmasin, hingga penanaman kedelai di Kampung Guntung Manggis Kabupaten Banjarbaru. Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada II hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada II, disiplin, unggul, andal, Gora. Gorawira Madya Jala, Jala Sveva, Jayamai.